Kelahiran buah hati adalah momentum yang paling membahagiakan bagi seluruh orang tua. Pasalnya, setiap bayi lahir ke dunia bukan hanya menjadi berkah bagi keluarga, namun juga proses kelahiran itu sendiri bisa dimaknai sebagai sebuah proses kemenangan sang bayi setelah melewati 9 bulan waktunya di dalam kandungan. Dan kebahagiaan itu pun kini tengah menyelimuti pasangan artis Randy Pangalila dan Chelsea Frank. Tepatnya Rabu 24 Maret 2021, Randy dan Chelsea dikaruniai seorang putri cantik yang diberi nama Blair Willow Pangalila. Tidak hanya indah, nama putri pertama Randy dan Chelsea ternyata memiliki arti yang begitu indah, yaitu pohon kuat yang tumbuh di tengah padang yang lapang. Maka seperti inilah ungkapan kebahagiaan Randy pasca kelahiran putrinya. Lahirnya jam 9.54. Tanggal 24 Maret, berat badannya 3 kg 3,010 kg dan panjangnya 49,1 cm. Namanya Blair Willow Pangalila. Jadi itu dia lagi komentar juga. Namanya Blair Willow Pangalila. Nama ini kita pikirin berdua. Blair Willow Pangalila yang pasti dari Indonesia, Manado. Blair Willow artinya, kalau Blair itu padang gurun, bukan padang gurun sih ya, padang meadow, lapang, daerah lapang begitu. Terus willow itu pohon yang kuat. Maksudnya ya doa kita untuk anak kita dari nama ini ya yang pasti supaya bisa menjadi pohon yang kuat di tengah padang yang kosong gitu. Senang banget yang pasti. Ya dari masih bayi aja aku ngeliat anak gue cantik banget. So ya ini adalah tugas gue sih. Nanti gue harus makin rajin latihan MMA lagi nih, soalnya nanti besok kalau dia punya pacar harus ketemu sama bapaknya dulu. Wow. Proses persalinan Chelsea Frank melahirkan putri pertamanya ke dunia ini memang melewati sebuah proses yang tidak mudah. Proses persalinan yang sebelumnya direncanakan dilakukan secara normal ternyata tidak bisa terwujud lantaran kondisi tali pusar sang bayi yang tidak memungkinkan. Selain itu, Chelsea pun harus menahan rasa sakitnya melewati proses pembukaan hingga sampai ke pembukaan ke belakang. Hal inilah yang membuat Randy dan Chelsea akhirnya memutuskan persalinan secara sesar. Maka, seperti inilah pengalaman pertama Randy Pangalila menemani sang istri melewati masa-masa jelang persalinannya. Oh pasti. Itu momen yang gak akan pernah bisa gue lupain sih. Ya, prosesnya itu udah mulai dari pagi ya. Kemarin bisa dibilang saya benar-benar baru istirahat. Baru benar-benar tidur jam 12 malam dari kemarinnya. Karena kemarinnya itu kita masih bangun sampai jam 1 pagi ya. Terus habis itu jam 3 saya udah tidur 2 jam. Chelsea bangunin karena dia ngerasa udah mulai agak mulai sakit nih, mulai mules ya, salah. Oke, mungkin ini waktunya. Saya langsung berangkat ke rumah sakit Bunda di Jakarta. Rumah saya kan lagi di Bekasi ya. Dari Bekasi ke Bunda kan juga nggak dekat gitu. Terus tapi untungnya karena jam 3 pagi, jadi lancar. Terus Chelsea masih bisa ngatur rasa sakitnya. Begitu sampai sini masuk ke ruang persalinan. Tapi itu belum ruang melahirkan ya, masih ruang persalin, masih siap-siap. Terus dicek sama dokter, bukaan 3, dan mulai jam 4:30 itu udah mulai kesakitan sih, dan prosesnya itu udah mulai kayak kontraksinya tuh sakit banget dan apa ya, udah mulai cepat kan, kontraksi itu udah mulai cepat banget. Terus ya makin lama makin nambah bukaannya, dan di situ aku nemenin tapi juga ya kasih support, tapi kan
ya apa yang bisa aku lakuin gitu kan, ya paling ya cuman kayak ya ngajak untuk ya napas, atur napas, lebih ke kayak nenangin, karena ya gak ada yang bisa ya suami lakuin pada saat lagi kayak gitu. Terus ya cuma nenangin, ngasih tahu, ingetin untuk atur nafas, ngasih tahu untuk jangan apa ya, kan kalau sakit kan nahan sakitnya tuh kan jadi kayak semua otot di badan kita tuh kan jadi kayak tegang gitu kan, jadi kita lebih ngasih tahu relax, jangan tegang ya, walaupun ya susah lah, nggak bakalan bisa juga. Jam 9 dicek lagi bukaan 7 sampai ketubannya pecah, tetapi pas dicek sama dokter ada lilitannya, dan Blair anak saya nggak ngedorong turun gitu. Nah itu takutnya jadi makin lama bahaya buat bayinya, akhirnya dokter memutuskan untuk sesar. Jadi aku juga agak kasihan juga sih, karena kalau misalnya kita memang berencana dari awal sesar kan nggak perlu sampai bukaan 8, karena kan untuk kontraksi sampai bukaan 8 itu sakit banget, dan aku sendiri ngelewatin dari jam 3 proses itu sampai jam 9, 6 jam itu aku ngeliat sekali Chelsea sakitnya kayak gimana. Terus karena dia kurang tidur, terus nggak bisa makan juga kan ketekan sama anaknya, jadi pada saat saya kasih minum teh manis untuk kasih energi sedikit, muntah juga gitu, nggak bakalan bisa. Jadi kayak wah itu apa sih, aku sampai sempat berkali-kali bilang sama dia, udah kayaknya satu aja ya. Cuman ya itu kan kita nggak tahu ya, pada saat kejadian itu, karena ngelihat seperti itu, ngelihat istri kesakitan apa segala macam, akhirnya jadinya kayak udahlah satu aja. Cuman kan itu pasti ya, mana kita tahu setelah semuanya happy aja ya baru mulai kepikiran ya mungkin boleh nyariin adiknya beliau. Yang kemarin itu sampai akhirnya proses sesar selesai jam 9.54, terus habis itu kan ngecek bayinya, ngecek apa semuanya sampai ke pembukuan, sampai ke akhirnya kita dapat kamar. Maksudnya udah dapat kamar dari awal ya, cuman maksudnya ngatur untuk masuk ke kamar itu baru bisa masuk jam 1 siang. Itu benar-benar kita nggak tidur sama sekali, rasa capek, rasa kurang tidur, rasa apa itu udah kayak hilang gitu. Bahkan aku baru ingat kalau nggak makan seharian, kita dari jam 3 pagi itu nggak makan, sampai baru makan itu jam 3 sore lah, pas kita udah tenang, udah di kamar, Chelsea juga udah masuk di kamar, baru mulai makan. Dan Chelsea juga masih belum kuat, belum bisa makan banyak ya. Banyak sih yang kalau mau diceritain detailnya itu aduh, yang pasti itu adalah hari yang nggak bakalan bisa dilupain, dan wah prosesnya ternyata begini ya, ternyata melahirkan itu ya benar-benar ya nggak gampang ya. Emang bukan sekedar kayak kayak di TV gitu, sakit nih udah langsung berangkat, terus tiba-tiba ya 5 menit kemudian ya selamat anak bapak. Setelah melewati proses persalinan yang panjang dan menantang, kondisi Chelsea pun kini mulai berangsur membaik. Dikarenakan masih dalam masa pandemi, maka keluarga belum bisa membesuk ke rumah sakit. Di sisi lain, Randy Pangalila justru begitu bahagia menyaksikan kelahiran putri pertamanya. Aktor tampan ini pun mengaku telah siap menjadi seorang papa muda yang melindungi dan menjaga permata hatinya dengan penuh kasih sayang. Iya, puji Tuhan kita semua sehat, baik-baik aja. Ini masih di rumah sakit, masih hari kedua kan, jadi masih penyesuaian dan lagi banyak begadang, lagi kurang tidur juga. Jadi ya, tapi ya inilah memang masuk ke dunia baru kan. Jadi ya disyukurin aja. Yang penting semuanya sehat, anak istri dalam keadaan sehat. Itu sih. Pas kelahiran Chelsea sekarang udah getting better ya, udah membaik. Cuman memang masih recovery untuk jahitannya, karena kan kita kepengennya normal, tetapi karena anak kita ada tali pusarnya mengikat di leher dan itu berbahaya untuk bayinya, akhirnya dokter menyarankan untuk ya harus disesar, karena ya kalau enggak nanti bisa bahaya gitu. Jadinya akhirnya kita pakai operasi sesar, dan ya puji Tuhan dua-duanya
selamat dan lahir secara sehat, istri juga baik-baik aja, cuman kayak sekarang tinggal recovery, jahitannya masih belum bisa kemana-mana, berdiri ke toilet juga harus dibantuin kayak gitu. Terus kan sekarang kan juga kan lagi protokol COVID, terus jadi di rumah sakit juga nggak boleh ada yang besuk, yang boleh masuk cuman pengantar pasien, dan itu cuma satu orang. Pasti dong, harus dong, kalau seorang ayah kan yang pasti ya harus jadi ayah siaga ya, maksudnya kan untuk sebagai suami ya, untuk ke istri saya, dan sebagai ayah untuk ke anak saya, dua-duanya kan bukan anak aja. Jadi kayak sekarang ini apa ya, standby terus gitu, kayak misalnya anak nangis di situ kayak lagi penyesuaian juga sih, Pak, karena kan di hari pertama anak itu masih ada dapat energi tambahan dari plasentanya dia. Dari itu udah lapar banget, sedangkan ibu yang baru mulai menyusui itu kan pastinya masih nggak langsung dapat punya ASI gitu kan, itu harus proses. Jadi anaknya kelaparan, ibunya juga masih proses, jadi kayak ya ini lagi proses dari jam 1 siang lagi rewel, kita lagi coba untuk aku gendong-gendong di sana, tapi ya namanya juga anak lagi lapar. Iya, betul. Ya sesuai. Chelsea maunya di handle sendiri sama Chelsea, karena kan mau pakai asisten buat apa juga, karena kan Chelsea juga punya banyak waktu buat anak, bukan yang maksudnya bukan yang memang dia kerja kantoran atau memang kerja yang nggak bisa